aja. Nanti dia ngomong itu cewek dua ngapain sih belagu amat ngomongnya? Lama. Tadi kok saya udah cuman tau lah anak mana ngomong gitu. ini bagus masukin di akhir nanti kan. Yang pakai tangan kayak gini. Pertanyaan ya? Iya, perkenalan dulu. Pinter aja. Muhammad Ibnu Prayogi, 17 tahun, single. Nama saya Kana Abdullah Safitri, rumah saya di Nama aja. nama aja. Rekam dilacak. Oh halo, biar daerah terkenal gitu. Dilacak. Apa bedanya gitu? Halo, saya Nisa. Perkenalkan, nama saya Firman Razak. Saya juga YouTuber. Channel saya di deskripsi. Menurut kamu, apakah sekolah itu menyenangkan? Sekolah menyenangkan atau tidak? Sebenarnya menurut saya ini bukan soal enak atau tidak. Karena sekolah itu kebutuhan, ya sama kayak makan lah. Kamu lama nggak makan mati, lama nggak sekolah miskin. Karena saya ini tipe orang yang nggak suka belajar. Kamu tau lah ya, saya nggak suka belajar kan ya. Kalau enaknya bisa lihat si doi gitu ya, jajan. Kan kayak lagu Krisya ya. Kita kasih di sekolah. Nah, itu loh sebenarnya. Bisa kasih di sekolah. Salah satunya. Bisa dapat uang samu gitu. Tergantung sekolahnya sih. Ya, kita nggak bisa bedain lah. Contohnya kayak sekolah swasta sama sekolah negeri gitu. Nggak bisa kita bandingin kayak Jakarta International School sama SMA saya gitu. Emang SMA-mu itu kenapa? ya bisa dibilang nggak cuma SMA sih, kebanyakan SMA negeri di Indonesia ini mungkin kurang mendapatkan fasilitas yang memadai gitu ya. Ya, sekolah itu cuma salah satu cara yang paling mudah untuk dapat pendidikan, dan itu juga sesuai undang-undang udah dikasih hak oleh pemerintah. Ada di pasal 31 ayat 1, setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Gile, ngeri sih. Uang samu gitu ya. Bahagia bersama teman-teman. Seenggaknya tuh bisa melepas tawa gitu sama Iya gitu. Cuman ya itu nggak enaknya belajar gitu. Kalau kamu sama kayak kamu. Sangat positif ya. Menurut kamu, apakah ada yang salah dengan sistem di sekolah kita ini? Sebenarnya banyak yang salah, cuma yang paling urgent, yang paling harus diatasi adalah masalah tentang banyaknya mata pelajaran yang justru bikin nggak efektif. Di kurikulum 2013 ini pelajaran itu makin ditambah gitu loh, yang di SMA, dan mata pelajaran sekiranya penting itu malah dihapuskan. Di SD mata pelajaran komputer itu dihapuskan, sedangkan masa yang akan datang komputer itu malah justru menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat gitu loh, dengan alasan bahwa komputer akan dimasukkan ke seluruh mata pelajaran, kayak dilebur gitu ya, apa namanya, akulturasi. akulturasi apa? Akulturasi. Similasi nggak tahu lah pokoknya itu deh ya. Bayangin aja setiap anak rata-rata harus setiap sekolah mempelajari 12 pelajaran minimal, sedangkan kenapa nggak di satu kelas itu diberi satu guru dengan semua dan dia menguasai semua mata pelajaran? Kenapa? Alasannya pasti karena guru nggak mampu. Ya, dan pengurangan mata pelajaran bahasa Inggris dengan alasan yang sama. Kalau bahasa Inggris itu akan dipadukan dengan mata pelajaran lainnya. Sementara pemerintah malah mengatasi di masalah jam pelajarannya. Sedangkan di sini yang jadi masalah utama adalah banyaknya mata pelajaran yang sebenarnya nggak berguna. Dari jam 7 sampai sore gitu, jam 4 gitu. Belum lagi nanti sampai rumah tuh PR. Jadi kayak kita tuh hidup ini cuma buat sekolah gitu loh. Kita udah belajar dari pagi sampai sore itu belum tentu kita juga tuh nambah pinter. Istilahnya kita malah merasa terbebani gitu loh. Jadi ya bahasa kamu. Bukan sebagai pelajar harusnya seperti itu. Iya sih. Cuman ya kita bandingin aja loh. Indonesia berada di urutan 62 dari 70 negara. Itu menurut PISA, Federation International School Association. Apa sih? PISA tuh apa itu? Program International School Assessment ya. Itulah apanya. Bahkan sekarang Indonesia itu menjadi negara peringkat 60 dari 72 negara di dunia. Itu menurut PISA. Kita bandingin nih sama yang Finlandia yang berada di peringkat 1. Mereka sekolah 5 jam sehari. Indonesia sekolah lebih dari 9 jam sehari.
lebih pintar mana? Finlandia. Padahal lebih banyak belajar mana? Indonesia. PR lebih banyak mana? Indonesia. Finlandia nggak pernah dapat PR. Ujian cuma buat naik ke perguruan tinggi aja di Finlandia. Di Indonesia sering ada ujian. Tapi Finlandia peringkat berapa dan Indonesia peringkat berapa? Kalau secara logika itu nggak masuk banget gitu kan. Belajar lebih banyak. Sistem pendidikan kita ini bisa mewujudkan cita-cita kalian nggak sih? Mungkin ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Kalau menurut saya tergantung pribadi orang. Misalnya dia itu perfeksionis. Kalau memang tujuan dirinya itu memang mau jadi seseorang yang contohnya seperti pengusaha atau guru atau insinyur, itu mungkin sekolah sangat membantu. Tapi kalau misalnya punya jiwa-jiwa seni, jiwa-jiwa bebas, itu mungkin agak terkekang, mungkin kreatif Gitu. Tanpa batas. Jadi menurut kalian sekolah ini kurang dapat mewujudkan cita-cita kalian? Iya. Ya. Emang cita-cita kalian itu apa sih? Enggak. Sabar. Ini nyebutin cita-cita yang bener. Enggak loh ya, masa kalau kayak cita-cita yang kita gitu pasti dari sekolah gitu loh wujudinnya, bukan cita-cita yang gitu loh ya. Bagus tuh, coba tadi maksud kalian. Apa? Ya, cita-cita kalian jadinya terbentuk itu gara-gara sekolah ini. Ya mau nggak mau emang kita dari sekolah gitu loh kalau mau ngewujudin cita-cita, bukan sekarang nih melihatnya tuh peluang kerja nggak sih? Iya, soalnya Cari kerja sekarang tuh susah. kalau kita aja yang sekolah susah gitu ya. Gimana kalau kita nggak cari sekolah, kerja gitu. Jadi mau nggak mau sekolah ini ngebantu kita buat ngewujudin cita-cita. Ya. Gitu. Misalnya kalian dari kecil pengen jadi pelukis gitu, youtuber. Kalian bantu gak gitu kan di sekolah ini kurang gitu kan kalau kayak Iya sih. seni-seni kayak kalian bilang tadi. Mungkin kalau cita-citanya kayak berhubungan dengan kayak seni, bukan yang dari berhubungan sama Akademik. gitu, dia agak kurang membantu. Cuman kalau yang kayak cita-citanya masih di dunia yang Dunia apa sih namanya ya? yang masih kayak erat sama pendidikan, jadi kayak mau nggak yang mau asal emang ngebantu sekolah gitu sekolah loh. itu, gitu. Iya gitu. Gitu lah pokoknya. Aslinya ini bukan tempat main game doang. Ini sebagian dari pembelajaran kami. Yaitu ketika kita main game, biasanya guru kami bakal ngasih tahu, nih color grading yang bagus tuh kayak gini. Move-nya ini pakai motion capture, tapi VFX-nya perhatiin, mendukung semua feel-nya. Satu, jadi nyatu. Nah, di situ kalau kita belajar sambil main game, kalau kita belajar sambil melakukan aktivitas yang kita suka, otomatis otak kita terangsang kan. Kayaknya gue bisa nih bikin kayak gini. Terus di-challenge sama gurunya. Kita langsung praktek di sana. Masuk, Pak Eko. Keagamaan dimana kita bisa mengekspresikan kebebasan kita dalam berpakaian. Ya, jadi kita nggak terbatas. Kreativitas kita nggak terbatas. Sama rambut bebas juga. Ya, Rambut bebas. Gue bisa lihat. Coba lepas topi lu. Wow. Ini kepala sekolah negeri. Potong rambut kamu sekarang. Jika sistem seperti yang telah ditunjukkan tadi cocok nggak jika dimasukkan ke sekolah kamu? Beberapa sistem sebenarnya harusnya dimasukkan ke sekolah. Khususnya yang utama harus dimasukin ini, di sini dia mengutamakan kenyamanan belajar. Jadi siswa itu nggak dipaksa untuk belajar. Jadi siswa itu gimana caranya biar mereka mau belajar tanpa disuruh belajar. Walaupun mau belajar juga kok tempatnya kayak gitu ya, Kita bakal betah gitu ya. Nggak ngebosenin gitu loh. Iya. Buat belajar. Apalagi ada kayak lukisan-lukisan di dinding gitu. Jadi kayak bagus lah bawa foto-foto. Keren banget. Instagramable banget gitu. Kelasnya tuh dingin gitu kan. Jadi kalau kita belajar itu nggak Kepanasan gitu loh. udah pelajarannya bikin panas, udaranya panas, jadi kayak nggak nyaman lah gitu. Tapi kalau menurut saya sistem pembelajaran seperti itu memang yang perlunya dibutuhkan oleh sistem pendidikan di Indonesia ini. Jadi untuk pendidikan sekolah menengah atas itu sudah merujuk ke jurusan yang akan kita tempuh di masa yang nantinya gitu. Misalnya, apalagi di sistem yang baru ini nih, pelajaran itu makin ditambah gitu loh. Jadi bukan yang memfokuskan pada satu tujuan, malah ini nih membingungkan kita, nanti kita tuh mau kemana gitu loh. Di IPA kita tetap belajar IPS, dan di IPS kita juga tetap belajar IPA. Jadi apa gunanya dibedain IPA sama IPS gitu? Kalau menurut saya juga di situ sistemnya bagus ya, karena kayak lebih ngebebasin siswanya untuk berkreativitas sendiri tanpa adanya batasan. Jadi tuh si siswa itu Mengeksplorasi dirinya sendiri ya. Oh, bakat saya tuh di sini loh gitu.
ya jadi nggak bingung loh dia tuh mau Iya. mengekspresikan dirinya gitu. Itu, dan di sini mengutamakan benar-benar ngutamain kolaborasi daripada kompetisi. Jadi mereka dibuat untuk saling bekerja sama biar saling mengerti daripada mereka saling mengadu kemampuan mereka sendiri. Because school is about collaboration, not competition. Ingin nggak sih sekolah di situ? Kalau saya pribadi sih, kalau untuk passion saya sih nggak di situ sebenarnya. Cuma untuk suasana sekolah yang seperti itu, pasti semua orang pingin lah. Dimana bisa main sambil belajar, dimana kita tuh nyaman untuk belajar karena kemauan kita sendiri. Jadi passion kamu itu apa? Hah? Passion. Kenapa nggak sesuai? Passion saya ini lebih ke sains, ilmuwan. Soalnya saya ini sering lebih ke mencoba hal-hal, menemukan hal-hal yang baru seperti itu. Oke, jadi cocok sekolah yang seperti sekarang aja ya? Apa? Ya gimana? mungkin sekolah yang sekarang dengan metode yang seperti di video tadi. Iya. Seharusnya sekolah itu seperti apa? Tempat yang nyaman, bikin kita betah, bersih. Sekolah itu seperti seharusnya membuat itu tidak terasa seperti belajar. Jadi di mana ilmu itu bisa sampai tanpa harus merasa seperti proses belajar. Kalau misalnya kita hidup tanpa ilmu itu kayak apa ya? Kayak apa gitu? cari buat langsung. Apa sih? Kita hidup tanpa ilmu berarti Nggak tahu. Menembak saya. kita hidup tanpa ilmu kita hidup tanpa ilmu sama aja kita berdiri tanpa kaki. Wih, keren sih. Bener, bagus aja. Nggak berdiri dong. Sama aja makan angin gitu, nggak guna. Pokoknya yang bisa bikin kita tuh, ya ampun, nggak usah pulang deh. Lebih beda di sekolah gitu. Enggak sih, enggak. Kalau misalkan tempatnya yang bikin betah kan, Ismail selalu pulang mendingan di sini daripada di rumah gitu. Kan kalau kita tuh beda gitu. Ih, kenapa sih sekolah pengen pulang aja gitu. Di sekolah mau belajar apa mau main? enggak. Kita tuh pengen main sambil belajar. Gitu yang benar. Anjir. Emangnya main tuh harus anak TK enggak gitu loh ya. Mainnya edukasi dong ya. Iya, bukan berarti main yang gitu. Dipusatkan kepada minatnya gitu. Jadi lebih terfokus tujuannya. Jadi siswa itu dapat menggali potensinya lebih dalam. Ngomong apa sih gue? Jadi kayak kuliah gitu ya? Iya, ya bisa. Jadi pas SMA langsung dicekokin kayak kuliah gitu. Iya, lebih terfokus gitu deh. Terima kasih mbak-mbak sekalian. Nah, kok kita nggak bisa ngomong selancar Deddy Corbuzier tuh ya? Oh, bisa. Yang kalau ngomong sistem pendidikan kan bener. Sekarang nggak? Dia punya planning.